Di sebuah desa yang menyatu dengan tanah, angin, dan ingatan, nama Dende disebut dengan penuh takzim, bukan sekedar gelar, tapi simbol martabat, tanggung jawab, dan keberlanjutan sebuah warisan. Dalam masyarakat adat Bayan, Lombok Utara, Dende adalah gelar kehormatan bagi perempuan bangsawan, gelar yang setara dengan Raden bagi laki-laki. Ia tidak diperoleh karena usia atau kekayaan, tapi karena garis keturunan dan kedalaman pengetahuan adat. Karena ia adalah penjaga adat spiritual dan keharmonisan sosial. Gelar Dende diwariskan dari para leluhur, para pemuka adat, penjaga masjid kuno Bayan Bele, dan pengemban ajaran Watu Telu sebagai sebuah falsafah hidup yang merajut 3 pilar utama: agama, adat, dan pemerintahan. Seorang Dende adalah pusat pengetahuan lisan. Ia menghafal silsilah, doa-doa kuno, mantra, dan hukum adat. Di tengah masyarakat yang dahulu tak bergantung pada tulisan, ia adalah perpustakaan hidup. Dalam upacara maulid adat, ngaji adat, hingga lebaran topat, Dende hadir sebagai pemimpin, pendoa, dan juga penyatu. Bukan hanya dalam ruang perempuan, tapi di ruang publik yang sakral. Ia duduk sejajar dengan kiai dan raden dalam rapat adat dan ritual pertanian, karena dalam Watu Telu, laki-laki dan perempuan bersinergi, tidak bertanding tetapi berjalan beriringan. Tenun Bayan sebagai simbol identitas dan spiritualitas. Tak bisa dipisahkan dari identitas Dende adalah tenun ikat bayan. Setiap helai benang adalah simbol, setiap motif adalah kisah, setiap warna adalah pantulan dari alam dan jiwa. Motif karang yang berarti kekuatan, pucuk rebung melambangkan harapan dan pertumbuhan, warna-warna dari daun indigo, akar mengkudu, dan kulit kayu adalah warisan pengetahuan ekologis yang dijaga secara turun-temurun. Menenun bagi masyarakat Bayan bukanlah sekedar ekonomi, tapi ritual jiwa, dimulai dengan niat yang bersih, diselesaikan dengan doa dan penghormatan pada para leluhur. Masjid Bayan Bele atau kerap disapa dengan Masjid Kuno ialah ruh Watu Telu, dengan visual masjid tua, bambu, dan alang-alang sebagai atap. Berdiri sejak abad ke-16, Masjid Bayan Bele bukan hanya bangunan tua, tapi sebagai pusat spiritual masyarakat Bayan. Disinilah ajaran Watu Telu dirawat. Disinilah Dende memegang tanggung jawab suci. Ia tak hanya menjaga kebersihan masjid, tetapi juga menjaga ruhnya. Menjaga agar adat, agama, dan masyarakat tetap dalam irama yang seimbang. Dende di era modern, di tengah arus zaman, di era ketika tradisi sering dianggap usang, para Dende justru bersinar sebagai jembatan massa. Mereka menjadi pengajar informal, pelestari lingkungan, pemimpin komunikasi perempuan, hingga perwakilan adat di tingkat nasional. Mereka menolak modernisasi yang memutus akar, tetapi menyambut kemajuan yang memperkuat identitas lokal. Anak-anak perempuan belajar menenun dan mendengarkan cerita dari Dende tua sebagai warisan yang hidup. Gelar Dende bukan hadiah, ia adalah panggilan jiwa, dan panggilan itu terus diwariskan dari ibu kepada anak dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di Desa Bayan, di bawah naungan Gunung Rinjani, di antara ladang, hutan, dan tiang masjid tua, Dende tetap berdiri dalam sunyi, dalam doa, dan dalam benang-benang yang tak terlihat. Ia adalah penjaga warisan, penutur masa lalu, dan perintis masa depan. Dende bukan hanya perempuan adat, ia adalah jiwa Bayan itu sendiri.